Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umdatul Khairat. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2019 di kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya dan wawancara di SDA 2 Sengkang. Baik, yang pertama, identifikasi masalah. Bagian A, identitas siswa. Nama inisial AN, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sengkang 18 September 2010, alamat Kabupaten Wajo, agama Islam, dan anak ke-6 dari 6 bersaudara. Yang kedua, B, hasil observasi dan wawancara, di mana di sini hasil wawancara yang dilakukan pada orang tua konseli dapat diketahui bahwa konseli ini sering mengerjakan tugas, akan tetapi akhir-akhir ini konseli jarang mengerjakannya, padahal orang tuanya menginginkan konseli ini mendapatkan peringkat di kelasnya. Jika konseli disuruh mengerjakan tugas, dia akan menangis, terseduh-seduh, dan marah, bahkan menyakiti dirinya. Hal ini membuat kedua orang tuanya kesulitan membantu si konseli ini dalam hal belajar jika sudah menangis dan marah. Mana lagi orang tua konseli ini sibuk dengan pekerjaannya, tetapi tidak melupakan akan kewajiban mereka sebagai orang tua. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan kepada guru BK konseli diketahui bahwa konseli ini pernah ditegur dikarenakan tidak mengumpulkan tugasnya. Dan saat melakukan wawancara langsung kepada konseli, di sini konseli mengakui bahwa dirinya sudah mengerjakan tugas karena terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru, sering flu, tuntutan orang tua untuk mengerjakan tugas dengan baik, sering merasa pusing ketika guru menerangkan materi pelajaran, tekanan yang mengharuskan mengerjakan tugas dengan baik karena si konseli ini tidak suka menyantai, dan kurangnya istirahat karena mengerjakan tugasnya, dan juga bosan belajar karena metode penyampaian materi yang digunakan guru. Konseli di sini juga mengakui bahwa dia pernah ditegur oleh gurunya akibat tidak mengumpulkan tugas. Hal tersebut membuat konseli ini beranggapan bahwa memang dialah yang bodoh sehingga tidak bisa memahami pelajaran. Dari observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa ini mengalami masalah burnout tadi, di mana sumber burnout siswa ini adalah tes demand atau tuntutan tugas, di mana adanya tuntutan tugas sekolah yang di satu sisi ini merupakan aktivitas sekolah yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan siswa. Namun di sisi lain, di sini tidak jarang pula tuntutan tugas sekolah ini tersebut menimbulkan perasaan tertekan dan menimbulkan kecemasan dan academic stressor, yaitu kejenuhan siswa yang bersumber dari proses belajar, mengajar, atau hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, diagnosis. Bagian A, bentuk kesulitan yang dialami. Di sini, bentuk kesulitan yang dialami oleh konseli adalah masalah karena tuntutan dari orang tua, juga untuk mendapatkan prestasi dan burnout tadi, di mana burnout siswa adalah text demands atau tuntutan tugas. Bagian B, latar kehidupan. Belajar daring di sini membuat anak lebih banyak diberikan tugas dari guru sehingga pusing akibat tuntutan tugas yang banyak. C, kondisi atau situasi pemicu. Di sini kondisi yang memicu konseli yaitu motivasi belajar yang rendah, tuntutan orang tua, dan tugas membuat anak mengalami kelelahan emosi, cepat bosan, dan malas mengerjakan tugas. D, sumber masalah. Sumber permasalahan yang dialami oleh konseli yaitu rendahnya motivasi belajar siswa, serta banyaknya tuntutan tugas dan tuntutan dari orang tua, membuat terbengkalainya tugas sekolah dan rendahnya nilai akademik. Dari hasil diagnosa berdasarkan pendekatan kognitif diperoleh bahwa
bahwa A. Activity event, yaitu banyaknya tuntutan tugas dan orang tua agar berprestasi. B. Belief, yaitu konseling di sini beranggapan bahwa negatif bahwa dirinya bodoh sehingga tidak dapat memahami pelajaran. C. Consequence, yaitu siswa mengalami academic pressure, low study, kelelahan emosi, dan akademik yang rendah. Seperti itu. 3. Prognosis. Dalam mengatasi burnout konseling, maka dapat diterapkan konseling individu dengan teknik self-regulate untuk mengendalikan diri konseling dalam situasi yang membuat burnout bisa muncul, yaitu dengan self-regulation learning yang membangun proses mental atau dinamika psikologi belajar mandiri, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri dalam belajar, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah dan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. Tidak pula di sini teknik self-regulation learning atau pengaturan diri dalam belajar adalah usaha layanan konseling kelompok yang berbasis regulasi diri dalam belajar dengan model berbentuk siklus yang diterapkan siswa untuk mengatur pembelajarannya sendiri secara sistematis, kemudian berusaha untuk memantau, mengatur, dan mengendalikan kondisi, kognisi, motivasi, dan perilaku secara pencapaian tujuan seperti itu. Tahap-tahap dalam teknik self-regulation learning ini yaitu evaluasi diri dan monitoring, penetapan tujuan dan perencanaan strategi, memonitor penerapan strategi, dan memonitor hasil strategi. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Silahkan duduk. Ya Bu, terima kasih. Tadi sebelum kesini belajar apa? Belajar bahasa Inggris Bu. Maaf Bu, perkenalkan nama saya Sisi dari kelas bahasa Bu. Oh iya, ibu kenal kok Sisi kelas 12 bahasa. Sisi kan yang kemarin mewakilin sekolah lomba untuk pidato. Iya Bu, saya. Jadi bagaimana nih kabar Sisi hari ini? Kok ibu lihat sepertinya Sisi sedang kelelahan? Iya Bu, saya kelelahan. Memang. Namanya tadi belajar olahraga ya? Tidak Bu, hanya saja saya tadi malam tidurnya larut. Jadi jam tidur saya berkurang Bu. Namanya tidur jam berapa? Tadi malam saya tidur jam 12 malam Bu. Kenapa bisa tidurnya jam 12 malam? Apakah ada kegiatan yang dilakukan? Ya Bu, soalnya saya harus belajar yang rajin untuk persiapan lomba pidato bahasa Jerman tingkat provinsi Bu. Oh begitu ya. Belajar dengan rajin itu sangat baik Sisi. Tetapi alangkah baiknya jika belajar itu jangan terlalu sampai larut malam sehingga tidak mengganggu jam tidur. Jadi Sisi tidak kelelahan lagi dan mengantuk saat di kelas, serta dapat berkonsentrasi di kelas nantinya. Kalau Sisi kelelahan dan mengantuk di kelas kan tidak konsentrasi belajarnya di kelas. Iya Bu, saya tidak akan mengulainya lagi. Tetapi benar, saya tadi juga menguap dan mengantuk di kelas yang mengakibatkan saya tidak berkonsentrasi di kelas. Bahkan saya tadi ketiduran di kelas dan saya hampir dimarahi guru Bu. Selain itu saya juga tidak bisa mengetahui materi pelajaran tadi Bu. Bagus sekali Sisi sudah mengetahui dampak ketika tidur terlalu larut malam. Nah, di sini kan Sisi sudah tadi cerita nih tentang berbagai masalah. Sebenarnya kedatangan Sisi ini ada apa ya? Apa ada yang ingin diceritakan kepada Ibu? Saya kebingungan ini Bu. Oh, sebelumnya Ibu mau tanya, apa harapan dari Sisi sendiri nih setelah keluar dari konseling nantinya ini? Saya berharap bisa keluar dari masalah yang saya alami sekarang Bu. Saya berharap bisa mengatasi kebingungan saya ini. Dan juga saya
bingung setelah lulus nanti saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau memilih untuk bekerja. Karena harapan saya dengan orang tua saya itu berbeda, Bu. Oh, seperti itu. Apa ada lagi sih sih? Tidak, Bu, intinya saya dapat keluar dari masalah ini. Karena ini membuat saya tidak fokus dalam belajar, Bu. Oh iya iya. Ibu memahami apa yang dihadapi Sisi sekarang ini. Jadi baik, mari kita cari jalan keluarnya ya bersama-sama. Iya, Bu. Baik, kira-kira sudah berapa lama nih Sisi merasakan kebingungan akan memilih untuk melanjutkan perguruan tinggi atau bekerja? Sekitar semester ini, Bu. Semenjak saya naik kelas 12. Sebelumnya apa Sisi pernah mengalami hal seperti ini? Belum, Bu. Saya belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Saya baru kali ini, Bu. Oh, apa yang telah Sisi lakukan selama ini? Akhir-akhir ini saya mencoba mendekat dan berbicara dengan orang tua saya, Bu. Mencoba seperti itu ya Sisinya. Jadi Akhir-akhir ini saya mencoba untuk berdiskusi dengan orang tua saya berkenaan dengan apa yang saya harapkan. bagus sekali Sisi. Dan yang akan dilakukan seperti apa nih? Sepertinya saya akan meyakinkan orang tua saya lagi dengan pilihan saya. Sepertinya ada lagi? Sepertinya hanya itu, Bu. Baiklah Sisi, tadi sudah mengutarakan soal harapan keluar dari konseling ini kan, dan juga mengutarakan apa yang sekarang Sisi rasakan dan lakukan. Menurut Sisi, apa sih yang akan berubah ketika masalah yang dihadapi ini selesai? Yang pasti saya tidak akan bingung lagi untuk memutuskan apa yang akan saya lakukan setelah lulus nanti, Bu. Saya bisa saling bertukar pikiran atau berdiskusi dengan orang tua saya, Bu. Saya juga pasti tidak merasa takut lagi, Bu, untuk mengutarakan keinginan saya lagi. Dan juga saya bisa belajar lebih giat lagi untuk masuk PTN. Bagus sekali Sisi. Nah, di sini anggap saja bahwa yang Sisi lakukan itu selama semester terakhir ini adalah tidak bisa fokus belajar nih. Kira-kira perilaku apa yang ingin Sisi lakukan untuk mengganti apa yang dilakukan sama semester kemarin dalam hal ini yang tidak bisa fokus belajar ya? Mungkin yang saya rasakan itu karena saya takut untuk mengutarakan keinginan saya pada orang tua saya. Karena keadaan ekonomi kami, Bu, saya akan mengganti itu dengan mencoba fokus belajar walaupun saya belum sepenuhnya mengutarakan semuanya kepada orang tua saya. Setelah itu apa yang akan terjadi? Mungkin saya tidak akan ketinggalan materi lagi, Bu, dan saya lebih bisa berkonsentrasi belajar lagi, Bu. Apakah ada lagi Sisi? Sepertinya itu saja, Bu. Baiklah Sisi. Jadi selama semester terakhir ini bagaimana Sisi menghadapi orang tua? Orang tua saya tidak sanggup, Bu, untuk membiayai kuliah saya, Bu. Karena saya tahu ketika ibu saya menyuruh saya langsung bekerja setelah lulus nanti, itu tandanya mereka tidak mampu untuk membiayai saya, Bu. Akan tetapi saya mencoba untuk selalu belajar dengan tekun dan mengikuti lomba-lomba pidato agar ibu saya tahu betapa saya sangat sibuknya belajar dan ingin melanjutkan ke PTN. Bagus sekali Sisi. Ya, Bu, karena saya merasa yakin jika saya berusaha keras untuk mengejar impian saya, orang tua saya akan menyetujui saya untuk kuliah. Apa ada lagi? Itu saja, Bu. Jadi kira-kira siapa saja yang berpengaruh terhadap tindakan yang Sisi lakukan ini? Mungkin saya sendiri, karena itu kan usaha saya. Akan tetapi sebenarnya kalau memang orang tua saya tahu, mereka harusnya juga terpengaruh, Bu. Karena tidak mungkin komunikasi dijalin hanya dari satu arah. Iya, Ibu bisa memahaminya Sisi. Iya, Bu, makanya saya bingung. Iya Sisi, jadi mari kita rincikan ya. Jadi di sini Sisi sebenarnya punya pengalaman yang bagus ya. Oh, Bu, saya berani membuka percakapan dan berdiskusi dengan orang tua saya juga, Bu.
Nah, Sisi di sini sudah tahu pengalaman baik yang pernah dilakukan. Jadi sekarang kita terang-terangan ya, barang-barangan. Sepulang dari sini, Sisi pulang ke rumah. Kemudian saat makan malam, nah saat malam hari tidur ya, ketika tidur Sisi bermimpi. Di sini mimpi itu Sisi merasa bahwa masalah Sisi bisa terselesaikan. Ketika paginya, apa yang Sisi lakukan jika tidak mempunyai masalah seperti yang ada pada mimpi itu? Seperti dalam mimpi saya, di pagi hari saya akan meyakinkan orang tua saya, mengenal keinginan saya. Selain itu, saya juga mencari informasi mengenai biaya siswa saat masuk PTN. Dengan kegiatan tadi, siapa yang bisa membantu Sisi agar hal tersebut dapat terjadi? Pastinya saya sendiri, Bu, kemudian orang tua saya dan Bapak Ibu guru juga. Bagus sekali. Apa ada lagi? Sudah, Bu. Baiklah Sisi, sekarang Ibu punya skala 1 sampai 5 nih. Tadi Sisi sudah menceritakan masalahnya kan? Jadi skala 1 dalam keadaan terpuruk Sisi, sedangkan nomor 5 adalah keadaan terbaik. Kira-kira nih, dengan masalah Sisi tadi sekarang berada pada posisi berapa untuk masalahnya? Menurut saya, Bu, saya di 3, Bu. Lalu apa bedanya dengan skala 1 yang telah Sisi tetapkan? Kalau di skala 1, saya benar-benar kebingungan untuk menentukan apa yang akan saya pilih setelah lulus nanti. Apakah itu lanjut perguruan tinggi atau saya bekerja, Bu? Lalu Sisi sekarang ingin berada pada skala berapa nih? Saya ingin berada di skala 4 dulu saja, Bu. Karena kalau awalnya saya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil, sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan dan pilihan karir saya. Kenapa Sisi pilihnya pada skala 4? Kan bisa skala 5. Karena di skala 5 menurut saya sudah punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan untuk pilihan saya yang saya pilih, Bu. Baiklah, Ibu paham ya Sisi. Di sini Ibu yakin jika apa yang sudah Sisi rencanakan tadi dijalankan, maka pasti masalah Sisi ini dapat terselesaikan. Iya, Bu, insya Allah saya akan lakukan. Kapan rencana Sisi akan melakukannya? Dari besok akan saya lakukan, Bu. Dengan target 2 minggu akan saya lakukan semua. Wah, bagus. Dengan adanya target itu kan akan bagus untuk Sisi. Iya, Bu, karena dengan adanya deadline pasti saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan akan terlaksana semua, Bu. Ya, sekarang Sisi sudah tidak bingung lagi kan? Iya, Bu, saya sudah tahu apa yang saya lakukan ya agar masalah saya selesai. Baik, bagus sekali ya Sisi. Apa ada lagi nih yang ingin diceritakan Sisi? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya tadi, Bu. Sama-sama Sisi, setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya ya. Jika Sisi mau berusaha, jangan lupa dengan apa yang Sisi akan lakukan tadi. Dan minggu depan dilaporkan kepada Ibu lagi ya Sisi. Baik, Bu, terima kasih. Saya pamit balik ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya, sama-sama Sisi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Boleh Ibu tahu nama kamu siapa? Nama saya Nur, Bu. Oh, Nur ya. Baik, di sini Nur bisa panggil Ibu Unda ya. Jadi bagaimana kabarnya nih? Baik, Bu. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Jadi ada apa nih Nur datang ke sini? Apa ada yang Ibu bisa bantu? Ya, Bu, jadi seperti ini. Saya merasa sedih dan sangat terpukul ketika ibu saya pergi meninggalkan saya, Bu. Oh, seperti itu. Sebelumnya apakah Nur ini sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Oh, baiklah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Apa itu konseling dan tujuan dilakukannya konseling itu. Jadi konseling itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor seperti Ibu untuk membantu konseli seperti Nur ini. Jadi tujuannya itu agar masalah yang
Nur hadapi atau yang sedang dialami ini, kita dapat menemukan pemecahan masalahnya dengan baik. Jadi dalam proses konseling ini, agar dapat berjalan dengan baik, Ibu minta agar Nur ini terbuka dalam menceritakan masalahnya yang sedang dialami ini. Tenang, dalam proses konseling ini juga ada asas kerahasiaan. Jadi Nur tidak perlu takut agar ceritanya ini terbongkar atau diketahui oleh teman-temannya. Di sini Ibu akan bertanggung jawab karena adanya asas kerahasiaan di sini. Baik, jadi apakah Nur sudah memahaminya? Iya Bu, saya sudah paham dan akan terbuka dengan Ibu. Baiklah, tadi di sini di bagian awal perbincangan kan Nur mengatakan bahwa Nur ini sedang merasa sedih nih, sangat terpukul ketika Ibu Nur meninggal. Apakah Nur ini bisa menjelaskan perasaan sedih ini atau cerita tadi secara rinci? Iya Bu, jadi ibu saya meninggal dunia waktu saya masih TK. Ibu saya meninggal di saat saya pulang dari liburan bersama keluarga saya Bu. Saat itu ibu saya sedang mengendarai mobil dan menabrak trotoar di jalan Bu. Sebenarnya saya sudah lupa Bu saat kejadian itu. Saya terkena amnesia karena trauma kejadian tersebut. Tapi saya mengingatnya kembali ketika mencoba mencari alasan ibu saya meninggal. Dan saya baru diberitahu yang sebenarnya Bu. Saya merasa bahwa saya tak akan pernah menerima kenyataan ini. Saya sangat menyesal kenapa pada saat itu saya mengajak ibu pergi berlibur dengan keluarga Bu. Dan ternyata saat itulah kehidupannya berakhir. Oh, seperti itu ya. Ibu mengerti apa yang Nur rasakan saat ini. Iya Bu, saya sangat sayang kepada ibu saya Bu. Saya merasa bersalah sekali Bu. Harusnya saya tidak mengajaknya Bu. Iya. Berarti dengan kata lain di sini Nur merasa ini semua adalah kesalahan Nur ya, karena sudah mengajak ibunya. Ya Bu, saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Kadang juga saya berpikir bahwa mungkin seharusnya saya mati saja untuk menebus kesalahan saya Bu. Coba kamu pikir kembali ya, apakah itu sudah sesuai dan dapat menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini Nur? Entahlah Bu. Bagaimana dengan ayah dan keluarga Nur nanti lainnya? Ayah dan keluarga saya selalu mensupport dan menguatkan saya Bu. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Semua keluarga saya telah berusaha tegar Bu dan menerima hal ini sebagai ujian. Mereka tidak membenci saya Bu, dan saya bersyukur masih memiliki mereka. Nah, pikirkan keluarga Nur ya, yang selalu mensupport dan menguatkan Nur. Tetapi di sini Nur malah ingin menebus kesalahan tersebut dengan ikut mati juga. Malah ingin menebus kesalahan dengan bunuh diri. Menurut Nur, apakah itu cara yang paling tepat? Bagaimana ya Bu? Seperti tenggelam dalam perasaan bersalah sekali ini Bu. Jadi menurut Nur, karena meninggalnya ibu Nur ini, Nur selalu merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mati saja, tanpa menghiraukan ayah, keluarga, dan yang lainnya, dan merasa hal itu merupakan keputusan yang tepat. Seperti itu? Iya Bu, saya rasa hal itu adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk apa saya hidup jika hidup saya terasa sangat hampa seperti ini Bu. Baiklah Nora, coba tenangkan pikiranmu terlebih dahulu. Dengan ikut mati, apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apakah dengan kematian Nur, orang tua Nur juga tenang begitu? Malah bukannya ikut mati dengan cara bunuh diri, Nur ini menambah permasalahan karena ayah dan keluarga harus kehilangan Nur lagi. Seperti itu. Iya Bu, sepertinya mungkin saya malah hanya menambah beban keluarga saya Bu dengan bunuh diri. Dan tetapi saya tidak tahu lagi Bu dengan cara apa saya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah,
Jadi sekarang Nur sudah mengerti kan jika merasa dengan ikut mati bukanlah suatu solusi dari permasalahan ini, bukan? Iya Bu, saya mengerti itu, tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya Bu. Saya merasa masih bersalah karena hal itu Bu. Saya juga merasa ya adalah akar dari terjadinya permasalahan ini Bu. Baik Nur, jika ayahmu saja bisa tegar dan menerima kenyataan jika istrinya sudah tiada, mengapa kamu tidak bisa? Padahal kalian kan ini sama-sama menyayanginya. Ya Bu, mungkin saya sudah berpikir pendek. Ya seperti itu Nur. Jadi Nur harus berpikir dulu ya sebelum mengambil sebuah keputusan, karena jangan sampai keputusan yang diambil ini malah akan menambah beban atau kesedihan keluarganya. Iya Bu, setelah saya memikirkan hal ini, sepertinya saya memang salah Bu. Selain itu, saya merasa kasihan kepada ayah saya dan keluarga yang lainnya. Jika saya mati, pasti juga mereka akan sedih Bu dan terpukul dan malu dengan kelakuan anaknya yang bunuh diri Bu. Ya, pemikiran Nur ini sudah bagus sekali. Ibu bangga dengan kamu tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga memikirkan orang tua. Jadi di sini ibu tahu bagaimana perasaanmu ya, tetapi duniamu itu tidak terhenti hanya karena kematian ibumu. Kalau kamu berusaha tegar dan merelakan ibumu, pasti dia tenang di alamnya. Iya Bu, tapi ketika di rumah pikiran saya selalu kacau. Saya hanya memikirkan kematian ibu saya Bu, dan seakan-akan saya ingin ikut mati saja dengan ibu saya Bu. Jika seperti itu, Nur berdoa ya dan ikhlaskan kepergian sang ibu. Jangan selalu berpikir seperti itu. Kalau mau mati, ayah kamu kan merasa sangat kehilanganmu dan keluarga kamu juga pastinya, dan akan ikut sedih. Kamu tidak mau kan kalau ayah dan semua keluarga merasakan hal seperti itu? Tidak ada yang tahu ajal Nora seperti itu Nur. Mungkin ajal ibumu itu seperti itulah. Sebaiknya Nur ikhlas ya dan tidak menyalahkan diri lagi. Iya Bu, saya tidak ingin ayah saya dan keluarga saya yang lainnya merasa sedih seperti itu Bu. Saya sadar semua ini saya salah Bu. Saya akan berusaha untuk ikhlas, juga tidak menyalahkan diri saya sendiri dan menghilangkan niat saya untuk mati Bu. Dan ternyata apa yang saya anggap benar itu adalah suatu kesalahan yang besar ya Bu. Saya tidak mau ayah dan keluarga saya merasa kehilangan untuk kedua kalinya. Saya harus bahagia dengan ayah saya Bu. Benar sekali Nur, karena semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Sekarang coba bayangkan nih, jika Nur bunuh diri dan ayah Nur merasa sedih karena tidak bisa melindungi anaknya, dan banyak di luar sana anak yang bahkan tidak memiliki orang tua dan keluarganya. Jadi Nur termasuk anak yang masih beruntung karena masih dapat merasakan kasih sayang dari ayah dan keluarga. Iya Bu, saya seharusnya bersyukur masih memiliki ayah dan keluarga yang sangat menyayangi saya Bu. Ya benar sekali, ibu senang sekali mendengar Nur bisa berpikir sebijak itu. Tingkatkan ya. Iya Bu. Baiklah, lihat dari wajah Nur ini semakin sudah merasa lega dan kembali semangat lagi ya. Iya Bu, saya sudah merasa lega dan merasa baikan. Saya senang sekali Bu. Syukurlah kalau seperti itu. Nur sudah merasa baikan. Jika Nur merasa masih ada yang mengganjal, silahkan datang saja ya menemui ibu. Ibu di sini selalu ada dan senang hati untuk membantu Nur. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum Bu. Iya Nur, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima Hati-hati di kasih jalan Bu. ya. Ya Bu. Iya. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.